Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Mas Winajar di kelas dasar barber bersama Guru Khusus Indonesia. Sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Mas Winajar, di situ ada istilah-istilah dalam melaksanakan pekerjaan. Terus yang pertama apa itu? Clipper overcome. Apa dibacanya? Clipper overcome, memotong rambut di permukaan sisir panjang atau pendek dengan scissor overcome. Clipper ya. Berarti kalau clipper itu apa? Clipper? Ya, jadi bukan scissor ya. Menggunakan clipper ya. Ini juga bisa dilakukan dengan alat gunting yang disebut scissor overcome. Ya. Jadi over itu bisa jadi di atas ya. Ini makanya atau disebut dengan COC ya. COC. Jadi kalau masih lanjut kita lakukan teknik clipper overcome ya. Seperti kita lakukan, yaitu di sini kan ada relnya ya, ikutin relnya dia, jadi jangan sampai seperti ini ya, jadi dia harus sesuai dengan relnya dia gitu. Jadi dia benar-benar setara dengan relnya dia ya. Ini COC mas, COC ya. Jadi usahakan dia tidak miring ke bawah karena dia akan membentuk garis nanti di sini ya, atau kelewatan ke atas, jadi dia nempel aja gitu. Jadi usahakan kalau bisa si sisirnya ini lebih itu posisinya di tengah pola atau lebih lebar atas. COC ya. Kalau COC itu tengah pola. Kalau di atas pola biasanya dia lebih membentuk pola lagi. Jadi batas akhirnya, batas kerja atasnya mana nih gitu. Jadi dia berada di atas di bawah atas kan di batas kerja. Kalau gue sih usahakan sisir itu mau lebih besar. Yang kedua apa? Clipper overhand. Clipper overhand, Clipper overhand. memotong rambut di permukaan jari layaknya menggunakan gunting. Clipper overhand. Ya. Tetap menggunakan apa? Menggunakan clipper, ya kan? Ini tetap ya. Cuma bedanya ini tanpa sisir ya. Jadi sini dibilang memotong rambut di permukaan jari layaknya menggunakan gunting. Jadi memang clipper ya diciptakan dia untuk menggantikan fungsi gunting. Kan tadi kalau kita tadi pakai apa? Pakai sisir kan? Ya. Kalau ini biasanya kalau di potongan kasur itu udah diambil nih rambutnya kan, ya kan, gitu. Jadi tarik sama dia kan. Jadi dia menggantikan fungsi gunting, gitu ya. Jadi bisa misalnya kayak atasnya ya kan, diambil kan, ya kan, diambil. Itu namanya clipper overhand. Ini apa lagi? Opposite direction. Ya. Direction. Memotong rambut menggunakan clipper dari arah yang berlawanan dengan arah tumbuh rambut sehingga terpotong dengan baik. Ya. Jadi kita perhatiin tumbuh rambutnya kan, lihat tumbuh rambutnya kemana. Misalnya tumbuh rambutnya miring, gini kan, ya kan, dari pori-pori kan, gitu.
kita arahnya kemari. Itu pemotongannya nggak sempurna, ya. Bisa dia ke bawah nih ya kan, rambutnya ke bawah nih, dari pori-porinya kita lihat tumbuh rambutnya kemana, terus kita potong rambutnya ke arah sini atau miring, gitu ya. Nah, ini nggak akan sempurna, pemotongannya nggak akan sempurna. Jadi kita perhatiin kemana dia tumbuh rambutnya gitu, dari pori-pori kita lihat, itu yang kita lawan. Jadi berlawanan arah dia ke bawah, ya kan, berarti kita harus ke atas. Oh, itu sama aja bang pakai sisir. Bisa pakai sisir juga boleh, biasanya Intinya lawan arah. jadi sisir nih, ya kan, gitu kan, tep, tep, ya kan, tep, ya kan, jalan anak. Jadi dia udah kelihatannya itu setelah udah pemotongan udah agak sedikit tipis ya, kelihatan kan. Apa lagi? Opposite direction. Memotong sebagian ujung rambut menggunakan clipper dari arah yang searah dengan tubuh rambut untuk memberi efek rapi. Ini berbeda, ya. Direction memotong sebagian rambut yang menggunakan clipper dari arah yang searah dengan tubuh rambut untuk memberi efek rapi. Misalnya kayak gini kan, tapi udah pendek, gitu ya kan? Ya. Misalnya biasanya tuh di bagian atas nih, di atas apa namanya, di bagian batas kerja, biasanya di batas kerja ya kan batas kerja nih, ya kan? Ya. Kita naik kan, gitu kan? Sekarang begini kan? Ya. Jadi searah kan? Gitu. Oh, yang ini kan, kalau ini direction ini rambut menggunakan clipper dari arah yang searah, gitu ya. Jadi sifat kerja nih kan, kita mau rapin kan, kita angkat kan, gitu kan? Benar nggak? Ya, jadi yang searah. Lalu apa lagi? Trimming. Trimmer ya. Trimming. Memotong bagian ujung saja, biasanya pada rambut panjang yang rusak atau pecah bercabang di bagian ujung rambut. Jadi ya. Kalau faktor kenapa rambut itu pecah rusak, banyak faktor. Pertama karena dia biasanya pewarnaan, terus apalagi lulusan, ya kan, apa namanya, salah produk, misalnya gitu kan, dari samponya, dari apanya gitu ya kan. Terus lalu apalagi pemotongan yang tidak sempurna menggunakan apa, biasa gunting buat Indomie nih, gunting kumpul ya kan, gunting Indomie atau gunting kaleng gitu ya kan, digunakan untuk menggunting rambut. Nah itu pemotongannya tidak sempurna. Nah lihat dong, orang motong bambu gitu pakai samurai yang tajam ya kan, dia pemotongannya itu sempurna gak? Tapi ketika dia pakai golok yang tumpul gitu ya kan, dia akan pecah-pecah kan. Nah seperti itu juga rambut, gitu. Ya, jadi usahakan kalau gunting itu lebih baik yang mahal sekalian, paling lagi pakai Koryo lah, gitu ya kan. Potong, itu pemotongannya sempurna, bagus, gitu ya kan. Nah, kenapa pakai trimmer daripada pakai clipper? Karena trimmer itu biasanya dia lebih rapat. Iya. Gitu ya. Nah, ini contohnya trimmer lah. Dia lebih rapat di sininya. Gitu, giginya ini lebih rapat, gitu ya. Ibarat gergaji itu dia lebih rapat. Jadi dia pemotongannya lebih halus. Jadi bagusnya itu memang di finishing itu dia menggunakan trimmer. Jadi udah setelah clipper nih ya kan, terus mau dirapiin gitu ya kan, pakai trimmer. Mau pakai trimmer boleh, pakai detailer juga boleh. Ya, itu namanya dari apa tadi? Trimming ya. Ya. Jadi trimming. Jadi dia hanya ujung-ujungnya saja. Jadi dia bukan memotong, tapi dia merapikan ujung-ujungnya saja. Nih, biasanya di bagian atas ini. Gitu. Jadi pemotongannya dia berfokus di ujungnya saja, gitu ya. Jadi ngambang dia di situ. Ya. Jadi dia ngambang. Lalu apalagi tuh? Memotong rambut menggunakan clipper dengan cara dijungkit seperti saat menggunakan skop. Memotong rambut menggunakan clipper dengan cara dijungkit seperti menggunakan skop. Tahu skop nggak? Ya. Membuat pasir. Ya. Jadi itu sebenarnya itu adalah teknik paper edge, ya, atau dia sama dengan teknik paper edge. Ya.
punggung ya, jadi dia menjungkit ya gini kan. Iya. Nah katanya dia jadi caranya itu dia nggak garis lurus, tapi dia seperti ini. Kalau leper kan lurus ya kan. Iya. Bednya itu dia menggunakan punggung, jadi dia efeknya begini ya. Jadi keluar dia menjungkit keluar gitu kayak orang seperti apa namanya jadi pasir, ngekop pasir gitu ya kan, makanya disebut dengan stop atau taper. Apa lagi? Scrub, memotong rambut menggunakan clipper dengan cara menggosok, mengikis ke atas dan ke bawah, maju mundur untuk menghasilkan ukuran yang sama pada permukaan tertentu. Ya. Untuk rambut yang nggak rata ya bang. Ya jadi scrub, pernah tahu udah dengar nggak scrub, pakai scrub gitu, wajah pakai scrub gitu. Jadi seperti menggosok, mengamplas gitu ya kan, scrub. Jadi maju mundur gini kan. Nah scrub sebenarnya itu bisa dinamakan dengan bleeding, membleeding, mengamplas gitu ya. Jadi maju turun ya kan, turun lagi, jadi seperti orang menggosok kan disebutnya kan scrub gitu. Jadi kayak orang tuh men-scrub gitu, mengamplas. Jadi semakin banyak amplasan semakin halus, seperti juga kayu pemahat kan. Kalau pekerjaan rambut kan biasanya itu seperti orang memahat kan gitu, memahat gitu, ya kan. Jadi dia semakin kita melakukan banyak scrub atau bleeding itu ya, jadi semakin halus. Karena apa, pemotongan clipper ini nggak sempurna, dia pasti akan ada sisa-sisa yang masih belum terkena pemotongan apa melalui bleeding atau pisaunya. Flick, memotong rambut menggunakan clipper dengan cara mendorong ke arah luar menyerupai bentuk C. Flick ya. Nah, mengibas atau memotong rambut menggunakan clipper dengan cara mendorong ke arah luar menyerupai bentuk C. Kalau tadi kan cuma seperti R ya kan? Cuman R-nya R yang seperti ini kan, gitu. Kalau ini dia lebih ke C, gitu ya. Jadi lebih dalam lagi. Ya biasanya itu pada potongan rambut yang di sininya agak tebal, gitu ya, gitu. Ini ya. Karena nggak potongan yang di sini tebal gitu, kayak semacam potongan itu apa tuh blok ya. Iya. Dia bisa digunakan itu. Dia lebih apa namanya? Lebih dalam lagi. Jadi dari bawah ini dia seperti itu. Jadi hanya gitu. Ya. Jadi karena atasnya lebih tebal. Kalau ini kan atasnya lebih tipis nih. Ya. Makanya dia hanya menggunakan apa namanya scope aja. Ya. Biasa motong flat itu pakai scope ya kan. Tapi kalau yang udah main two block gitu ya kan, nah dia pakainya yang ya. Jadi cek. Jadi mainnya itu dari bawah tuh udah cek. Jadi atasnya itu nggak terlalu tipis karena dia tebal kan. Jadi mainnya cek. Jadi klik. Apalagi? swing, teknik clipper mengambang, mengayun untuk menghasilkan efek tegak lurus vertikal seperti pada model flat top di bagian samping atau belakang. Swing, pernah dengar swing nggak? Swing itu apa? Sayap, ya, terbang gitu. Apa namanya, ngambang, ya. Kalau yang flat top itu tahu kan, yang kotak tukul, ya, kotak tukul yang gitu tuh. Nah, ya kan, malah kan, gitu ya. Nah, jadi dia ngambang aja, gitu kan, gitu, diulang-ulang. Ya. Jadi benar-benar gitu kan, jadi dia benar-benar ngambang gitu. Kena, dibilang kena enggak, tapi kena gitu loh ya. Jadi dia untuk meratakan saja sebenarnya. Gitu kan. Jadi dia apa namanya, melakukan swing ya namanya, swing atau mengambang gitu. Jadi kita lihat dari atas gitu kan, teratai gitu, teratai dari samping gitu. Tapi nggak menggunakan sisir ya, swing Rambut kering gitu ya. iya dong, harus rambut kering. Pemotongan clipper itu sebenarnya bagusnya rambut kering,
bagusnya, karena dia akan terlihat ketika dia kering itu seperti apa kan. Jadi seperti apa. Apalagi swing ya, jadi apa swing itu sayap ya, ayun. Apalagi itu Dengar ya. Teknik clipper untuk membuat kesan sama rata pada bagian yang cekung dengan cara mencukil lebih tipis dengan sudut mata pisau clipper. untuk membuat kesan sama rata pada bagian cekung ya. Teknik clipper untuk membuat kesan sama rata pada bagian cekung dengan cara mencukil lebih tipis dengan sudut mata pisau clipper. Nah, ya. Thinner clipper untuk membuat kesan sama rata pada bagian cekung. Pernah ngeliat Ferry itu gak di palung nih kan, kalau dalam belakang ini bawah. pala ya kan ada kayak di sini ya kan, terus di sini kadang ada palungnya kan, palung itu bagian terdalam gitu ya, palung ya bagian dalam ya. Ya, tapi secara itu dia rata kan, ya kan. Yes. Kalau dilihat dari samping nih, wah dia udah rata gitu. Cuman kalau kita lihat dari kamera atau itu dia lebih hitam sini kan, lebih hitam. Nah itu dia menggunakan teknik cukil atau thinner kayak gitu. Jadi untuk meratakan itu dia mencukil, jadi nggak semuanya itu dicukil sama dia, jadi di bagian yang di palungnya saja, gitu ya. Jadi di palungnya saja menggunakan ujung daripada clipper. Jadi sering nggak melihat Ferry kayak gini ya, jadi dia nggak begini tapi dia menggunakan ujungnya ini gitu ya, untuk memberi kesan sama rata. Sebenarnya sama ratanya dalam arti kata bayangan ya, bayangan. Tapi kalau secara bidang dia nggak rata, karena dia pasti akan lebih cekung. Dia akan seperti gelombang karena dia apa namanya, di dasarannya itu dia seperti itu, seperti palung. Jadi cuma kalau kita misalnya mau main apa nih, mau main bayangan apa mau main bidang gitu, kalau mau main bidang dia udah rata. Nanti jadi kalau saat pengambilan sertifikat negara itu kamu harus bisa menjelaskan gitu, kenapa kamu potong rata gitu ya kan. Saya pakai metode bagi saya itu adalah potongan bidang itu ditanyain dulu ke customernya. Biasanya tanya, Pak ini di sini ada palungnya gitu ya kan, bagian terdalam. Cuman secara bidang dia rata, cuman kalau secara secara kamera dia nggak akan ada lebih hitam. Biasanya ada yang suka itu aja, tapi nanti kalau dipotong nanti kepala saya jadi kayak peyang begitu dong gitu ya kan. Ada juga yang suka, ada juga yang enggak. Makanya di komunikasi itu penting ya. Jadi tadi swing, tadi apa lagi, thinner ya, mencukil ya. Itu apa lagi, Levering level, menentukan posisi tuas clipper untuk mendapatkan tebal atau tipis ukuran rambut yang diinginkan. Biasanya digunakan untuk menghilangkan garis layer lapis. yes, level. Ini namanya level. Kalau kita bilangnya namanya tuas. Ini lever. Permainan levering ya. Jadi kita nggak bisa terpatok sama cuman atas sama bawah saja. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang kita targetnya maunya seperti apa nih gitu ya. Misalnya kita bagian atas, otomatis dia lebih tipis dong ya. Kita bawa lagi, dia akan menghasilkan potongan yang lebih tebal. Semakin ke bawah dia semakin tebal. Jadi untuk menyambungkan, mengkoneksi, jadi penggunaan levering ini atau tuas ya gitu. Jadi itu sangat diperlukan. Jangan terpatok cuma sama atas sama bawah saja, itu bebas. Jadi dia mau dikit bebas. Makanya dalam satu clipper Babyliss itu dia ada berapa, ada 6 titik lah gitu kan, tek gitu ya. Jadi levering, permainan levering atau tuas ya. Jadi ini bebas, dia nggak dibatasi mau batas ke mana nggak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan saja, dan itu perlu dimainkan dinanjar ya. Jadi ini gitu ya. Jadi jangan terpatok sama cuma atas sama bawah ya. Jadi nggak ada batas di situ. Itu apa lagi? Corner ya. Teknik clipper yang menghasilkan dua tahapan, quad line dan layer sekaligus dalam selangkah. Ya, teknik menentukan itu cornering, yaitu menikung sudut. Teknik clipper yang menghasilkan dua tahapan, guideline dan layer sekaligus dalam selangkah. Jadi gini, jadi si cornering ini ya, jadi dia langsung dari awal itu dia udah nggak main
nggak main pola. Biasanya kalau main pola kan pertama kita begini kan, taper ya kan, atau taper edge gitu. Dan dia mainnya dari samping aja, langsung dari sini cet gitu. Tapi dalam kondisi dia miring ya. Jadi dia menghasilkan, pertama dia menghasilkan pola ya, menghasilkan pola. Lalu yang kedua menghasilkan layer gitu ya, menghasilkan layer itu penumpukan ya antara tempat mati. Tapi tadi kayak gitu jarang yang pakai. Jarang yang pakai tapi ada gitu ya. Jadi pertama awal itu dia langsung miring dari samping. Pertama bikin polanya. Jadi langsung miring. Kalau kita kan biasanya kan gitu kan, semua misalnya 0 0 gitu ya kan, atau 3 3 2 2 1 1 gitu. Cuma ada juga yang disebut dengan cornering, adalah dia menggunakan teknik miring, dia langsung miring. Dia langsung bikin gradasi. Pakai sepatu sama aja. Mau pakai sepatu boleh, tapi jangan terlalu tebal gitu. Biasanya dia enggak, biasanya pemain tipis itu dia lepas sepatu tapi dia dari awal tuh udah miring aja, udah miring gitu kan, miring kan, jadi hasilnya tuh dia miring gitu. Sama aja sih sebenarnya ya, cuma dia hasilnya nanti di seperti ini doang gitu. Soalnya dari ujung rambut kan kuping kan gitu, dia lebih miring aja. Wordline, garis potongan rambut yang menjadi pola atau patokan pemotong rambut tipis atau pendek untuk membuat gradasi. Gayat itu adalah pemandu ya, garis pandu ya, atau pola ya, garis pandu dasar ya. Itu seperti kita ngomong, kamu bikin itu deh, guideline atau garis pandu atau pola atau yang disebut dengan batas kerja awal gitu ya. Jadi Mas Winanjar bikin guideline dulu, itu batas kerjanya mau semana, tingginya mau semana, mau low, high atau medium gitu kan gitu. Jadi guideline gitu, garis pandu awal gitu ya. Nanti garis pandu awalnya ini maunya siapa nih gitu kan, dia mau apa namanya, mau apa tadi, mau high ya, mau medium, mau low ya, gitu. Ini garis pandunya ya. Jadi batas kerjanya maunya semana gitu. Misalnya mau batas kerjanya sekian, apa mau sekian, nah, ini disebut dengan guideline garis pandu atau pola. Nomor 14 apa? Layer, lapisan ketebalan rambut yang berbeda pada tiap tingkatan untuk membuat gradasi secara bertahap. Lapisan ketebalan rambut yang berbeda pada tiap untuk membuat gradasi secara bertahap ya. Jadi layer itu seperti ini sebenarnya. Atasnya ini banyak kan, ya kan, bawahnya segini ya kan. Ya, ini dia kayak tumpuk gitu kan. Seperti tangga teman yang beraturan gitu ya. Seperti tangga tapi yang beraturan. Seperti tangga dia tapi beraturan. Ya, Baline, garis botak guideline yang langsung diteruskan ke bawah hingga licin botak. Ya, buat line back line ya, bold ya, bolding antara botak ya. Bolding itu botak, makanya ada fitur namanya fitur bolding ya, botak. Jadi garis botak atau garis line yang langsung diteruskan ke bawah hingga licin. Pernah ngeliat orang bikin fade terus dikerok lagi nggak? Iya. Jadi batasnya itu loh ya, baldingnya, pas baldingnya itu terus crop bawah, itu namanya ya. Apa lagi? Baseline, garis dasar sebagai pedoman atau pola untuk memotong rambut selanjutnya. Baseline, garis dasar sebagai pedoman pola untuk memotong rambut selanjutnya. Kalau tadi kan kita udah bikin nih namanya guideline, pemandu awal ya kan. Terus bikin yang kedua itu adalah garis dasar sebagai pedoman pola untuk memotong rambut selanjutnya. Jadi kayak semacam pernah lihat teknik-teknik sini 1, sini 2, sini 3, sini 4 ya. Ini disebut dengan baseline. Yang garis itu namanya baseline ya. Apa lagi?
Hard part, hard part garis belahan rambut yang memisahkan antara bagian atas dan bawah. ya. Ini dia hard part ya. Di sini nih siku-siku ya kan, kalau kita awal kerja tuh ya kan, nah siku-siku ya itu namanya hard part, membedakan antara bagian atas dan bagian bawah ya, itu namanya hard part. Jadi langsung aja bikin hard part, awal-awal itu kan bikin hard part ini kan. Lagi Thin line, garis kulit, garis yang dihasilkan dari kulit yang dibuat botak. nah itu misalnya kita mau bikin garis di sini terus kita silet, itu namanya skin ya, skin line. Oke, ada skin head gitu kan, bang gue di skin head aja ya, berarti dia di skin itu dibotakin itu kayak mohawk itu ya kan, skin sampingnya di skin bang ya, berarti dia benar-benar botak. Kalau udah namanya skin itu kan, skin kan kulit ya, skin head berarti kulit kepala gitu kan, berarti sampai kulit kepala benar-benar nol banget, nol kayaknya. Kalau nol itu kan masih ada dikit-dikit, ini 0,0 ya. Mas bikinin saya skin line gitu ya kan, nah, itu dia pernah nggak? Yang model side part kan biasanya ada skin line-nya tuh ya, di hard part ada skin line ya, maka terbentuklah model side part. Kalau yang di gambar-gambar itu namanya skin line bukan? Ini sebenarnya skin line juga sebenarnya gitu ya kan, sebenarnya itu skin line gitu, cuman line itu nggak beraturan ya, gitu loh. Jadi masuknya dia ke hair art gitu kan, hair design, hair tattoo gitu kan. Biasanya kalau skin line itu kan garis ya. Kalau bentuk garis oke, bisa kita sebut dengan skin line gitu. Cuma kalau udah dibentuknya bulat ya kan, udah bentuknya tribal, nah itu udah masuknya udah beda lagi, udah modifikasi lagi gitu ya. Lanjut lagi. Hairline, garis yang dihasilkan dari Hairline. rambut atau batas tubuh rambut. Hairline, garis yang dihasilkan dari rambut atau batas tubuh rambut ya. Hairline, ini namanya hairline. Semua yang di luar ini batas tubuh rambut itu disebut dengan hairline ya. Hairline, ini semua hairline. Ada yang orang, pokoknya kalau orang botak dalam gitu ya kan, hairline juga. Tetap aja, pokoknya terakhir kita nunggu rambutnya di mana nih? Itu namanya hairline. Upline, downline. Ya, nanti akan ada satu skin line apa tadi, Garis yang dihasilkan dari kulit yang dibuat botak, skin line. Hairline, garis yang dihasilkan dari rambut atau batas tubuh rambut. ya hairline. Terus apa Double baseline, ya, dua garis dasar sebagai pedoman atau pola memotong rambut selanjutnya. yes itu tadi ya. Karena di sini kan satu kan, kalau pertama bikin satu dulu ya kan, terus setelah satu dari satu ini sampai nomor 2 ya kan ada 2 garis tuh Iya. nah, itu double baseline ya. Apa lagi? Arti, pembagian rambut menjadi beberapa blok sebelum dilakukan aplikasi atau eksekusi. Yes, parting ya. Jadi parting itu artinya bagian ya. Biasanya dia dibagi dengan 4 bagian gitu ya. Apa namanya, sisi kiri, sisi atas, sisi belakang kanan, sisi belakang kiri. Apa lagi? Shape up, Ya, menguris atau mengerok atau merapikan atau membentuk garis bagian baby hair atau hairline dengan trimmer atau razor atau detailer. yes. Jadi set up kalau misalnya pelayanan itu bukan, kita kalau di barber itu ngomongnya bang dikerok gak bang, cukur jenggot ya bang ya. Gitu. Jadi itu dia sebenarnya nggak boleh bikin tuh cukur rambut atau potong rambut gitu ya kan, itu dibedakan antara potong sama cukur, itu beda. Kalau potong itu potong rambut, tapi kalau cukur tuh cukur kumis, jenggot gitu.
ya kan, cukur itu namanya cukur gitu. Jadi save gitu ya kan, makanya save and cut gitu ya kan, jadi cukur dan potong. Jadi ada dua nih yang seringkali rancu gitu ya dalam dunia istilahan gitu, antara apa sih cukur itu, apa sih potong itu. Jadi kita harus bisa membedakan, bang saya mau potong rambut gitu ya kan, bang saya mau potong kumis, sebenarnya bukan potong kumis tapi cukur kumis gitu ya kan. Makanya ada istilah itu save dan cut gitu ya. Jadi kalau pelayanan saving gitu ya kan, berarti dia mencukur jenggot gitu ya kan, mencukur kumis. Jadi save up. Biasanya dia menggunakan razor atau silet ya. V-point bentuk upline bentuk garis bagian atas dan depan dari save up. Ya, bentuk garis bagian atas dan depan dari save up ya. Jadi gini, sering kan kita bikin save up ini yang di batas ini ya ke depan ya. Jadi Mas Winanjar itu save upnya dibikin Mas Winanjar gitu ya kan, sering kan bikin kan sini kan gitu ya kan, save up ya, itu namanya save up karena up gitu ya kan, bagian atas save up gitu. Nah itu kan itu down, terus apa lagi, down line bawah ya. Lain bentuk garis bagian bawah dan belakang dari save up. Dari kuping sini kan, kuping batas kita tempelin tetap ke bawah, garis sini sama sini itu disebut dengan down line. Jadi bisa bedakan antara mas itu down line-nya dibikin, mas itu up line-nya dibikin gitu. Kalau udah bilang save up berarti udah keseluruhan ya, mas save up gitu, berarti semua. Apa ini yang mau di save up, apa line-nya, apa down line-nya. Kadang ada orang yang downline-nya ini enggak, upline-nya enggak gitu ya kan, gitu, dia pengen natural aja, tapi dia pengen cuman downline-nya aja. Jadi kita tahu ya perbedaannya antara saving sama cutting ya. Lalu apa lagi? Nah, dia saving mencukur atau membentuk kumis dan jenggot. Nah itu tadi ya, saving ya kan, dari asal mula kasarnya itu adalah save ya, save kata kerjanya saving ya, mencukur jenggot dan kumis. Nah ini udah dijelaskan, mencukur membentuk gitu ya kan. Saving itu mencukur atau membentuk kumis dan jenggot. Lanjut. V-point bentuk menyerupai huruf V di area tempel atau bagian samping depan. Yes. V ini V ya, ya. Segini kan, nah ini di sini gitu. Ini jidat ya gitu. Ini partnya dia kan ya, part ya, dia key pointnya dia. Ini ada, ini apa lagi? M-point bentuk menyerupai huruf M di area depan. Ini bank ya. bank. Ini gitu ya. Jadi ada orang yang M-point-nya itu sebenarnya enggak kayak M juga. Kayak gini kan. Ya kan, dalam kan. Ada juga yang biasa aja gitu ya kan. Gitu kan? Kadang ada yang lurus juga gitu. Tapi tetap dinamanya juga M-point. Nah, jadi ada M-point, mas M-point ini dibersihin nggak? Biasanya cuma anak-anaknya aja ya kan? Ya enggak. Terus ada yang V-point-nya mau dibentuk nggak gitu? Ada yang bentuknya cuma bagian sini bawahnya saja ya kan? Sini saja tapi sininya enggak. Sininya natural. Biasanya itu lebih klasik tuh. Ya. Biasanya itu lebih cenderung ke Belanda, Amsterdam, kayak itulah old school. Jarang banget dia di sini dikerok. Jadi dia natural biasa. Tapi kalau udah Eropa, Amerika, barbershop, connect dia benar-benar semuanya, M-point-nya, V-point-nya itu rapi. Ya, lanjut. Texturing teknik untuk menghasilkan efek volume dan atau tipis natural. Yes.
tekstur, berarti membuat tekstur ya. Itu bisa menggunakan apa namanya, gunting texturing ya kan, kayak tadi itu kan. Kalau dengan apa namanya, bikin chopping gitu ya kan, dengan menggunakan sliding gitu ya. Jadi dia membentuk apa namanya, membentuk teks, buat tekstur ya, seperti rumput itu kan nggak beraturan tapi Ya. bagus gitu ya. Apalagi Contouring, suring. teknik untuk menghasilkan Oh, penataan bidang, baik bidang datar, ya, cembung atau cekung. ya, mengkontur gitu ya kan, membentuk gitu ya kan. Ini finishing akhirnya gimana nih? Stylingnya mau seperti apa nih? Ada yang apa, kalau di barber itu seperti apa? Pom ya. Ya. Namanya disebutnya makanya pompadour ya. Pom gitu ya kan. Ya. Pom ya kan, terus ada yang kotak gitu ya kan. Terakhirnya gitu ya kan, terus ada lagi apa? Yang datar, terus ada yang cembung lah, ada yang cekung begitu, tengah-tengahnya cekung ya kan, ada kan? Ada yang pokoknya unik-unik lah, itu disebut dengan contouring ya. Jadi finishing akhirnya Mas Ginanjar, itu finishing akhirnya di contouring mau seperti apa? Contohnya mau dibikin datar, mau dibikin pom, mau dibikin cekung seperti itu, mau dibikin seperti apa, mau dibikin mohawk ya, itu contouring namanya. Lanjut. Blind cut, Ya, teknik menggunting di atas jepitan jari yang menghasilkan guntingan lurus atau papak sama panjang. ya, ya, jadi seperti kayak orang rambut ya kan, tapi dia garis itu Lurus, square ya. square, Nah, datar. square karena kotak ya kan. Jadi angkat ya 90 derajat ya kan, baru potong square ya. Jadi Clean cut, teknik pengguntingan di bawah jepitan jari yang menghasilkan guntingan lurus, papak sama panjang. ya, kalau tadi kan di atas, sekarang dia narik ke bawah, jadi dia adanya di bawah, rambutnya ini di bawah tangan. Kalau tadi kan di atas kan, kita potongnya jarinya ini, kita ada di bawah rambut kan. Nah, kalau ini bedanya kita biasanya bagian-bagian samping belakang gitu ya kan, tertarik berarti si jarinya ini adanya di depan kita. Kalau di atas kan biasanya begitu kan, biasanya tangannya ini seperti ini, kalau samping itu biasanya tangannya seperti ini, jadi narik ke sini. Point cut, ujung gunting di atas jepitan jari dari posisi berlawanan arah yang menghasilkan efek tipis natural bagian ujung rambut. Oke, nah, itu dia. Suka kan melihat potongnya itu kiri seperti ini, gitu kan? Ya. Jadi dia potongnya itu, tapi beraturan, gitu ya. Misalnya sini jaraknya 2 cm, sini berarti 2 cm semua. Menajamkan atau meruncing ya, meruncingkan ujung-ujung rambut. Jadi untuk mempertekstur juga sebenarnya. Lanjut. Di point cut, teknik menggunakan gunting. Jadi di point kalau tadi kan point cut ya, point cut dia nggak terlalu dalam ya kan, misalnya 90 derajat atau 45 derajat gitu kan, tetap dengan jarak yang sama kan gitu. Di kertas ya. Oke. Point cut misalnya ya kan, point cut dengan jarak yang sama, jadi jaraknya jangan acak-acak kan, misalnya gitu ngambilnya wah acak-acakan gitu kan, ini gede ini kecil gitu. Nah ini jaraknya sama, soalnya di sini 1 cm ya kan, 1 cm sama gitu ya, tapi dia biasanya miring karena dia membentuk runcing. Nah sementara di point itu lebih dalam, biasanya kalau di sini cuma 1 cm, dia lebih dalam ya, jadi pengambilan rambutnya itu lebih panjang. Kalau tadi kan nggak terlalu panjang kan, misalnya sekian kan, gitu ya kan, ya kan, kayak ini, ujung-ujungnya aja, gitu, sama. Tapi kalau di point kita ambil lebih panjang lagi, dia lebih dalam lagi mas, di dalam, deep, namanya deep kan, di dalam, gitu. Jadi hasilnya lebih, gitu. Jadi dia lebih dalam. Ya, kalau udah deep point berarti kita antara dua. Kalau misalnya memang ketebalan rambutnya memungkinkan kita untuk deep point, lakukanlah teknik deep point. Tapi kalau misalnya rambutnya tipis atau jarang-jarang gitu ya kan, cukup dengan point cut ya. Jadi antara deep point cut. Nah kalau
Tadi kayak seperti apa namanya, untuk membuat tekstur kan ada yang cuman apa namanya kayak doang gitu kan. Iya. Tapi usahakan guntingnya ini benar-benar tajam, gitu kan. Kalau gunting seret, rambut orang ketarik ya. Kalau gunting ini harus tajam gitu ya kan. Jadi gunting itu saya kita mau main sayap gitu ya kan, mau main sliding gitu ya kan, dia harus benar-benar tajam gitu. Ya, mau main chopping ya kan, mau main chopping ya kan, ya kan. Tapi guntingnya itu biasanya chopping itu guntingnya bengkok. Karena dia bisa ngikutin bentuk kepala gitu, dia agak bentokan di sini kan, ada bentokan set gitu, jadi dia enak bentuk kepalanya itu kan agak bentokan di sini kan. Jadi kalau mau melakukan texturing usahakan guntingnya itu memang benar siap, jangan sampai nanti pas kita melakukan texturing ada orang tarik salah gunting ya kan, bahaya itu diperhatiin. Makanya kalau gunting itu jangan main-main, gunting panas sekalian, jadi enak kerjanya ya. Bermain ya, berbanyak ya. Sampai sini paham ya, paling tidak ada pemahaman lah ya. Jadi istilah-istilah dalam dunia barber, istilah-istilah dalam dunia salon, paling tidak ada dasaran. Oh iya seperti ini ya. Jadi kita sebenarnya nggak terlalu gitu banget, nggak terlalu buta banget. Gitu. Cuman dikembalikan lagi, sebenarnya itu apa, bahasa itu kan diambil dari luar negeri, gitu kan. Sebenarnya kita menggunakan bahasa yang kita mengerti tapi secara pelaksanaannya tetap sama, gitu ya. Ini apa itu hairdresser, apa itu barber ya. Oke, sampai sini paham. Nah ini bentuk-bentuk kepala ya, ini dipahami dulu mas ya. Bentuk kepala kotak, square, bentuk kepala oval, bentuk kepala bulat, bentuk kepala seperti pir ya, bentuk kepala segitiga, bentuk kepala seperti diamond ya, atau panjang oblong itu terus telur ya, gitu kan. Nah, jadi pahami ya. Lalu alat-alat barber seperti apa mana sudah tahu ya. Silakan dihubungi melalui kontak WA ya.